Selamat malam Bu Khofifa. Ya, Bu Khofifa, selamat malam Mas Yasir. Bu Khofifa sejauh mana ini penanganan pasca erupsi Gunung Semeru ini? Ya, saya rasa kita sudah makin mengerucut misalnya kebutuhan koneksitas antara Candipuro dan Pronojiwo. Ini dua kecamatan yang mempersambungkan secara ekonomi, mempersambungkan secara pendidikan, mempersambungkan mobilitas sampai dengan Malang. Ini menjadi penting tadi atas kehadiran Pak Presiden dan Menteri PUPR, Menseknek, maka kita sudah menyiapkan peta dan Pak Presiden juga sudah berkenan melihat sendiri bagaimana Geladak Perak, jembatan yang putus total itu sangat vital bagi koneksitas masyarakat Lumajang, bukan hanya Candipuro Pronojiwo, tapi juga masyarakat Lumajang dan Malang karena aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas mobilitas masyarakat lainnya termasuk ASN dan sebagainya. Nah, insya Allah dalam waktu 2 bulan jembatan gantung yang mempersambungkan antara Candipuro dan Pronojiwo tadi dari exercise Kementerian PUPR insya Allah sudah bisa digunakan dalam 2 bulan ke depan. Yang jembatan permanen membutuhkan kira-kira 1 tahun. Tapi bahwa ada hal strategis lagi yang bisa dibangun koneksitas antara Candipuro dan Pronojiwo ini melalui format jalan yang sekarang sebetulnya sudah dilakukan oleh Pemkab Lumajang mempersambungkan GLS. Nah, tinggal 6,7 kilometer lagi itu yang tadi kita sampaikan opsi-opsi untuk bisa memberikan koneksitas yang lebih memudahkan masyarakat Lumajang untuk bisa meningkatkan kembali aktivitas ekonomi, pendidikan, sosial, dan seterusnya. Berarti memang fokus selain penanganan para pengungsi yang memang tengah berlangsung saat ini, penanganan infrastruktur juga dikebut ya oleh... Betul, ya. Betul, karena kan banyak ASN di Lumajang yang mereka tempat tinggalnya di Pronojiwo dan mereka harus kembali bolak-balik gitu ya ke kota Lumajang. Ini kalau mereka harus berputar lewat Probolinggo jadinya 5 jam itu harus mereka tempuh. Baik. Maka ini harus simultan dilakukan ya. Kemudian Bu Khofifa, tentu saja ancaman erupsi Semeru ini belum berakhir. Yang diantisipasi salah satunya adalah banjir aliran lahar dingin nih. Mekanisme antisipasinya seperti apa, terutama koordinasi dengan Kementerian PUPR? Ya, jadi disiapkan sih exercise untuk sabodam. Hal teknis saya rasa tim Kementerian PUPR yang paham. Jadi pada dasarnya aliran lahar dingin ini kan sangat sering terjadi dan masyarakat sudah begitu memahami fenomena Semeru. Tapi bahwa yang kemarin ini kan guguran awan panas. Karena guguran awan panas ini yang mereka sepertinya menganggap ini seperti hal yang sebelumnya terjadi aliran lahar dingin. Maka di antara mereka yang sedang menambang pasir itu ada yang justru menunggu, biasanya air turun mengalir kemana, berarti arah pasir kemana. Apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya berharap koordinasi antara PVMBG yang ada di Gunung Sawur, sesungguhnya dekat sekali nih. Gunung Sawur, pos pantau itu dengan tempat saya di Kecamatan Pasirian ini sangat dekat. Dan Surakobokan itu sebetulnya di bawahnya Gunung Sawur. Nah, jadi mungkin kita harus memaksimalkan early warning system dalam waktu yang cukup. Karena kalau kemarin sejauh yang saya tanya langsung kepada mereka yang di tempat penambangan atau mereka yang ada di kediaman di Kampung Renteng, mereka mendapatkan woro-woro tapi 1 jam sebelumnya. Nah, sekarang kita tentu berharap bahwa kewaspadaan dari seluruh hal yang tidak kita inginkan, kita membutuhkan koordinasi dengan mitigasi yang lebih komprehensif lagi. Baik.
Early warning system telah berlaku sehingga memang mengantisipasi jika terjadi aliran banjir lahar dingin nanti tidak terdampak lagi kepada para pengungsi ataupun warga di sana. Kemudian Bu Khofifah, Presiden Joko Widodo sendiri menyampaikan bahwa ada kemungkinan dilakukan relokasi. Sudah adakah persiapannya termasuk menyiapkan lokasi dan menginformasikannya kepada korban? Kepada korban secara parsial ya, yang rumahnya terdampak maksud saya. Tapi tadi kepada Pak Presiden, saya memang menyampaikan exercise titik ini kira-kira sekian kakak, titik ini sekian kakak, titik ini sekian kakak, dan kita membutuhkan area sekian puluh hektar. Ini memang kami sudah bahas. Dari kemarin kami sudah bahas, kemudian opsi untuk bisa diberi kesempatan relokasi tentu membutuhkan approval dari Kementerian KLHK. Nah, dalam kondisi seperti ini saya rasa mumpung kita bisa melakukan pemetaan area-area yang rawan terhadap bencana, ini kan sebetulnya sudah ada petanya. Nah, daerah-daerah yang rawan bencana memang sedianya tidak dijadikan hunian, sehingga hal-hal yang tidak kita harapkan semua sudah kita lakukan mitigasi lebih baik lagi gitu. Jadi ini kan sebetulnya fenomena sekarang ini menurut para pinisepuh di Pasirian dan di Candipuro ini pernah terjadi di tahun 82. Itu yang fenomena guguran awan panas. Fenomena aliran lahar dingin dalam jumlah besar pernah terjadi tahun 76. Sebetulnya kan alirannya di tempat yang sama gitu. Sehingga titik-titik yang memang dulu sudah dihindarkan kemungkinan menjadi hunian, sekarang juga mestinya kita tertibkan kembali. Berarti memang sudah ada gambaran ya, titik-titik mana saja yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi relokasi ya Bu Khofifah ya? Sementara kita sudah punya petanya. Baik. Jadi nanti kalau ada approval dari KLHK ya bisa lebih cepat lagi proses rekonstruksinya. Baik. Kemudian jangka pendek saat ini fokusnya tentu saja penanganan kondisi korban pengungsian. Sejauh ini penanganannya seperti apa, terutama soal logistik nih Bu? Kalau logistik insya Allah cukup. Insya Allah cukup ya Bu ya? Cukup. Air bersih cukup. Nah sekarang ini yang harus kita atur adalah jangan ada kepadatan di satu titik pengungsian. Jadi kalau misalnya kemarin ada 19 titik, sore ini menjadi 23 titik, itu sebetulnya untuk mengurai. Jangan sampai terjadi kepadatan di satu titik pengungsian. Sebetulnya sudah ada opsi yang waktu itu disiapkan oleh Pak Panglima TNI di Batalion 527. Cuma ini agak ke kota, karena agak ke kota masyarakat rupanya belum berkenan. Karena mereka kan masih banyak yang rumahnya terdampak tetapi tidak kategori rusak berat. Sehingga kan barang-barang masih di rumah. Ya kalau siang kita ke pengungsian yang kita ketemu lebih banyak ibu-ibu dan anak-anak karena para suami masih kembali ke rumah. Nah dalam kondisi seperti ini kan ada dua hal yang harus kita lakukan. Tetap harus melakukan pendampingan karena mereka kalau kembali ke rumah berarti itu masih area terdampak. Jadi harus didampingi. Tetapi bahwa untuk bisa mengajak mereka mengungsi di tempat yang katakan lebih jauh dari rumahnya, sebagian besar menolak. Jadi titik-titik pengungsian selalu mereka mengambil posisi terdekat dari rumah mereka yang, ya Bu ya? Ya begitu ya. Berarti memang koordinasi ataupun persuasif terhadap para pengungsi ini juga penting dilakukan oleh semua tim agar koordinasi para pengungsi ini juga baik dilakukan ya Bu? Betul, jadi saya koordinasi dengan beberapa dokter yang mengomandani posko-posko kesehatan. Jadi selama 3 hari ini belum pada keluhan-keluhan klinis, tetapi pada keluhan secara psikologis. Ini yang terus kami lakukan sinergitas di antara seluruh relawan. Malam hari ini saya juga sedang menyiapkan pertemuan dengan banyak relawan karena perlu pendampingan sosial. Jadi LJP yang biasa dikenal layanan untuk bisa memberikan psikososial terapi misalnya, itu yang sekarang sedang kita butuhkan. Ya. Tidak hanya logistik, namun pendampingan secara psikis juga tentu dilakukan ya Bu ya, untuk para pengungsi ya Bu ya? Sudah jalan, tapi memang harus lebih intensif lagi. Ya. Baik, informasi Ibu berkantor di Lumajang hingga saat ini sampai kapan?
Sampai tengah malam nanti, ini sudah hari keempat, jadi saya akan kembali ke Surabaya Baik. tengah malam nanti. Teman-teman kan tetap saya atur di sini, karena kita memang sudah harus bisa menghitung sampai dengan tanggap darurat berakhir 14 hari, dari 10 hari ke depan, ini tidak boleh ada yang kendur dalam proses penanganan. Baik. Sehat selalu Bu Khofifah, terima kasih Baik, Gubernur ya, Jawa terima Timur. kasih. Mohon doa, mudah-mudahan Amin, lancar amin. semua. Kita semua berharap penanganan yang terbaik untuk para korban erupsi Gunung Semeru. Ya, Gubernur Jawa terima Timur, kasih. Khofifah Indar Parawansa, terima kasih atas waktunya dalam berbagi informasi di Breaking News Kompas TV.